400 WNI ex Timor Timur di RT 18 RW 007 di Desa Oebelo, Kabupaten Kupang, hingga kini menanti tanggung jawab negara. Mereka adalah warga yang direlokasi ke Desa Oebelo setelah kamp pengungsiannya hancur dilanda banjir bandang tahun 2003 lalu. Negara mengambil langkah dengan menyiapkan kebijakan resettlement atau pemukiman kembali bagi warga ex Tim-Tim. Tapi sayang, 17 tahun berlalu, 52 kepala keluarga tak kunjung mendapatkan sertifikat tanah yang sempat dijanjikan oleh negara. Antonio Ananio da Costa masih ingat betul proses relokasi yang dialaminya. Kala itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NTT membeli tanah resettlement seluas 15 hektar sebesar 15 juta rupiah. Pembayarannya menggunakan dana hibah pemerintah Jepang dengan total 53 miliar rupiah. Namun 5 tahun lalu, klaim kepemilikan atas tanah yang mereka huni datang dari pemilik yang berbeda dalam proses pembelian tanah oleh negara. Ini tanah pemerintah yang beli, pemerintah juga yang membangun. Nah, kenapa posisi tanahnya salah? Pemerintah yang tidak cermat, seorang birokrasi yang memang kerjanya tidak beres. Masa seorang penjual tanah bisa tipu pemerintah yang mengerti betul aturan proses jual beli tanah itu seperti apa, tapi pemerintah sendiri bisa tertipu kan? Ya berarti menurut kami ya pemerintah yang salah. Kini jumlah kepala keluarga di resettlement Desa Oebelo semakin berkembang menjadi lebih dari 70 kepala keluarga. Kehidupan sebagai buruh lepas yang sehari-hari dijalaninya membuat kondisi warga ex Tim-Tim ini jauh dari kata sejahtera. Pengakuan kepemilikan atas tanah yang mereka huni jadi harapan. Kalau yang ditemukan dari APR pada tahun 2003 ada kekeliruan dari pemerintah pada saat proses pembangunan. Karena pada saat proses pembangunan tidak diikut sertakan dengan tim ahli, dalam hal ini BPN, untuk mengukur apakah lahan hasil transaksi jual beli ini tepat sasaran atau tidak. Diakui oleh pemerintah tanpa ada suatu bukti legalitas hukum yang jelas, maka posisi masyarakat akan terpinggirkan. Setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional BPN, tanah ini diketahui milik seorang pengusaha bernama Yosef Sulaiman. Pihak Yosef Sulaiman menyebut negara salah menempatkan warga di area resettlement yang dibangun. Sang pemilik tanah meminta negara bertanggung jawab memberikan tukar guling lahan atas ganti tanah yang sudah diduduki warga. Setelah dia ukur, dia tahu juga bahwa ada kesalahan penempatan perumahan itu. Kami dengan warga tidak ada masalah, karena kami tahu mereka juga sebagai korban yang ditempatkan oleh oknum di sini, Abu. Yang jadi persoalan sekarang, kami minta keseriusan dari pemerintah untuk cepat menyelesaikan masalah ini. Tanpa sertifikat tanah, warga resettlement Desa Oebelo sadar mereka bisa terancam terusir sewaktu-waktu. Warga berharap negara menuntaskan kewajibannya dalam mengelola dana hibah dari pemerintah Jepang yang menjadi hak mereka. Pemerintah punya tanggung jawab. Tetapi perlu saya tegaskan bahwa kami di sini tidak akan pindah dari tempat ini. Apapun itu resikonya, kami tetap tidak akan pindah. Yang kami pikirkan itu, pindahkan kami kemana lagi. Kita akan telusuri ulang ya, kalau memang benar pemerintah sebelumnya menjanjikan itu, tentu kita akan melihat kembali bagaimana status tanah yang ada, lalu kemudian kemungkinan untuk sertifikasi kita akan melihat kembali ya. Kemiskinan juga mendera warga ex Tim-Tim yang menghuni resettlement Salimagu, Desa Kabuna, Atambua. Sebanyak 57 kepala keluarga menempati resettlement ini sejak tahun 2007 lalu. Carlos Gonçalves, salah satu warga, mengungkap tanah resettlement dibeli secara swadaya oleh warga dari Kecamatan Atsabe, Timor Leste. Banyak warga yang rela meninggalkan harta benda di Timor Leste demi memilih bergabung dengan Indonesia, termasuk Carlos dan keluarga. Kecintaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat mereka meninggalkan belasan hektar kebun kopi di Timor Leste
dan sejumlah aset rumah pasca jajak pendapat. Mimpi menjalani kehidupan sejahtera bermodalkan kecintaannya pada Ibu Pertiwi ternyata tidak terwujud. Alih-alih menggarap kebun belasan hektar, kini ia hanya mengolah kebun 2 kali 5 meter di samping rumahnya. Saya secara pribadi, saya lahir dari rahim ibu saya. Setelah saya besar, yang saya lihat itu hanya merah putih. Kalau bicara soal mencintai negara ini harus memiliki segalanya, maka tentunya saya lebih memilih Timor Leste. Tetapi mencintai bangsa Indonesia ini tidak terukur dan nilai itu. Untuk tanah kelahiran kita tidak menyangkal, tetapi untuk negara kita tetap pilih negara Indonesia. Menjadi warga negara Indonesia ini bukan gampang. Bangsa Indonesia kita kenal dengan beli dengan darah, sehingga sampai saat ini kita hidup seperti ini. Listrik juga jadi persoalan bagi warga eks-Timor Timur di resettlement Salimago. Mereka hidup dalam kegelapan sejak panel surya pernah dihibahkan untuk resettlement rusak. Tapi sampai sekarang tidak pernah dijawab oleh pemerintah. Saya sangat kesalnya. Ini sebenarnya tempat yang kita tinggal ini dalam kota. Terkadang bunyi mesin listrik itu kita di tempat ini dengar. Tapi listriknya tidak ada. Harapan saya untuk pemerintah, kami mencintai bangsa ini dengan segenap hati. Dan kami juga tentunya sebagai warga negara Indonesia punya hak yang sama. Dan punya hak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Tolong diberikan perhatian kepada mereka ini karena warga baru ini keberadaannya mereka di sini ini karena ada satu hal, ya karena konflik politik. Dan mereka ini dia diterima atau tidak, mereka selalu katakan bahwa kami berada di Indonesia, pilih Indonesia karena kami membela merah putih. Demi NKRI, warga eks-Tim Tim meninggalkan tanah kelahirannya. Kecintaan pada Sang Merah Putih ternyata tidak bisa jadi modal melanjutkan kehidupan di Indonesia. Ada warga ya, kebanyakan warga tidak menerima dengan kehadiran kami.